Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dengan NIM 2403010100064. Di sini saya ingin mempersembahkan tugas dalam mata kuliah Perpajakan 1 kelas AK 202, yaitu tugas terstruktur dengan tema pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Baik, akan saya mulai. Apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang tergolong mewah, baik karena sifatnya, kegunaannya, maupun harganya yang tinggi. PPNBM adalah pajak yang dikenakan satu kali atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, baik saat penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor barang kena pajak. Tujuan pengenaan PPNBM merujuk pada pasal 5 UU PPN, yaitu untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, karena ini untuk mencapai keadilan pajak. Tidak adil jika tarif pajak disamaratakan untuk semua golongan penghasilan yang berbeda. Kemudian, untuk mengendalikan pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian, untuk melindungi produsen kecil atau tradisional. Karena dengan adanya PPNBM, orang-orang akan berpikir kembali untuk membeli barang-barang yang mewah. Mereka memikirkan untuk biaya pajaknya. Jadi, ada kemungkinan bagi para konsumen lebih memilih barang-barang dalam negeri atau barang-barang tradisional dari produsen kecil. Kemudian, mengoptimalisasikan penerimaan negara dari sumber pemasukan konsumsi barang mewah. Ada beberapa dasar hukum PPNBM, diantaranya adalah UU nomor 7 tahun 2021 atau UU HPP membahas tentang harmonisasi kebijakan pajak termasuk perubahan struktur PPNBM. Kemudian ada PP nomor 61 tahun 2020 membahas tentang jenis dan kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian ada pasal 5 dan 8 UU PPN membahas tentang ketentuan tarif dan saat pengenaan PPNBM. Kemudian ada PMK nomor 42 garis miring PMK 010 tahun 2022 membahas tentang kelompok tarif PPNBM beserta jenis barangnya. Kemudian ada karakteristik PPNBM atau objek PPNBM. Objek PPNBM itu adalah barang yang bukan kebutuhan pokok. Dikonsumsi biasanya hanya oleh masyarakat tertentu, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan digunakan untuk menunjukkan status sosial. Beberapa barang diantaranya adalah mobil sedan mewah, perhiasan, tas dan jam tangan mewah biasanya terbuat dari kulit asli. Kemudian ada apartemen atau hunian mewah. Ada juga barang yang tidak dikenai PPNBM. Biasanya kendaraan yang bukan barang mewah, dan ini biasanya adalah kendaraan untuk layanan umum, seperti mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan angkutan umum seperti Transjakarta. Kemudian ada barang-barang untuk TNI atau Polri, semisal adalah senjata api, senapan, itu tidak dikenai PPNBM karena itu adalah barang milik negara dan kepentingan untuk negara. Kemudian ada
Impor barang CKD atau completely knocked down itu adalah barang yang kita beli tidak secara utuh, hanya sebagai rangkaian dan harus dirakit sendiri. Semisal kita membeli mobil tapi bukan dalam bentuk mobil, hanya underdeal-nya, rangkaiannya. Jadi kita terima order di mobil itu ke dalam negeri seperti ban, mesin, tempat duduk, dan lain-lain. Dan setelah sampai di Indonesia atau di dalam negeri itu baru kita rakit dan barang CKD seperti itu tidak dikenai PPNBM. Kemudian ada kendaraan yang kurang dari atau sama dengan 250 cc atau kendaraan angkutan umum yang dapat memuat lebih dari atau sama dengan 16 orang di dalamnya. Pemungutan PPNBM. PPNBM hanya disetorkan satu kali, yaitu pada saat impor barang kena pajak tergolong mewah atau pada saat penyerahan barang kena pajak mewah dari produsennya. Jadi, pajak penjualan barang mewah ini tidak perlu dikenakan lagi pada saat proses penyerahan tahap selanjutnya oleh distributor atau retailer. Mekanisme pemungutan PPNBM. 1. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip seperti PPN, yang mana PKP produsen yang menyerahkan BKP tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak pada pihak pembeli, dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan barang kena pajak tergolong mewah ini adalah faktur pajak dengan kode 01. 2. Pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. Terdapat 3 pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPNBM, yaitu bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, badan usaha milik negara atau BUMN. Pada dasarnya, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Tarif PPNBM. Penetapan tarif PPNBM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Namun, lain halnya dengan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM hanya dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor ke luar negeri atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Tarif PPNBM untuk beberapa jenis barangnya diantaranya tarif 20% untuk rumah mewah, kondominium, townhouse, elektronik mewah, dan lain-lainnya. Tarif 40% untuk balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api, dan lain-lainnya. Tarif 50% untuk helikopter, jet pribadi, senjata api, dan lain-lainnya. Dan tarif 75% untuk kapal pesiar, yacht, kapal feri, dan lainnya. PPNBM juga memiliki dampak. Dampak itu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Dampak positif adanya PPNBM adalah terjadinya keadilan fiskal untuk masyarakat menengah ke bawah. Kemudian meningkatkan penerimaan negara. Juga mendorong produksi barang domestik atau pengurangan impor. Dampak negatifnya adalah membatasi konsumsi barang mewah di dalam negeri. Kemudian potensi praktik penghindaran pajak oleh importir atau pembeli juga dapat terjadi. Juga dapat menambahkan kompleksitas administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.
Rumus untuk menghitung PPNBM sebenarnya simpel, hanya harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. Tapi kita uraikan menjadi 3 langkah. Pertama kita harus menghitung PPNBM terlebih dahulu, yaitu DPP dikali tarif PPNBM. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak atau sebesar harga dari barang. Dikali tarif PPNBM itu adalah tarif berapa persen dari kelompok barang tersebut. Kemudian kita dapat menghitung PPN-nya. Tarif PPN dikali total dari harga barang dikurang PPNBM. Untuk tarif PPN kita akan menggunakan yang terbaru, yaitu 12%. Lalu selanjutnya kita dapat memperhitungkan totalnya dengan menjumlahkan harga barang, PPNBM, dan PPN. Di sini ada contoh kasus pertama. PT Milas ingin membeli peralatan gym impor untuk membuka fasilitas kebugaran di perusahaannya. Total harga peralatan gym adalah 3 miliar rupiah. Tarif PPNBM untuk alat olahraga impor adalah 20%. Berapakah harga yang harus dikeluarkan oleh PT Milas? Penyelesaiannya, pertama kita akan menghitung PPNBM terlebih dahulu. Harga barang dikali tarif PPNBM. Jadi 3 miliar rupiah dikali 20%. Hasilnya adalah 600 juta rupiah. Itu besaran PPNBM-nya. Kemudian kita dapat menghitung PPN-nya dengan tarif 12%, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita hitung harga barang dikurang PPNBM. Jadi 3 miliar rupiah dikurang 600 juta rupiah. Hasilnya adalah 2 miliar 400 juta rupiah. Kita kalikan dengan tarif PPN sebesar 12%. Hasilnya adalah 288 juta rupiah. Kemudian kita dapat menghitung totalnya. Harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. 3 miliar rupiah ditambah 600 juta rupiah ditambah 288 juta rupiah adalah 3 miliar 888 juta rupiah. Jadi, total harga yang harus dikeluarkan oleh PT Milas adalah 3 miliar 888 juta rupiah. Kita lanjut kepada contoh soal kasus kedua. Bapak Arkan membeli 1 unit jet pribadi seharga 120 miliar untuk menunjang perjalanan bisnisnya. Tarif PPNBM untuk jet pribadi adalah 50%. Berapakah harga yang harus dikeluarkan oleh Bapak Arkan? Penyelesaiannya, pertama kita dapat menghitung PPNBM-nya. PPNBM sama dengan harga barang dikali tarif PPNBM. Jadi 120 miliar rupiah dikali 50% sama dengan 60 miliar rupiah. Kemudian kita dapat menghitung PPN-nya dengan tarif PPN 12%, kita sisihkan. Kita hitung harga barang dikurang PPNBM. 120 miliar rupiah dikurang 60 miliar rupiah. Hasilnya adalah 60 miliar rupiah. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPN 12%. Hasilnya adalah 7 miliar 200 juta rupiah. Kemudian kita dapat menghitung totalnya, harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN. 120 miliar rupiah ditambah 60 miliar rupiah ditambah 7 miliar 200 juta rupiah. Sama dengan 187 miliar 200 juta rupiah. Jadi, total harga yang harus dikeluarkan Bapak Arkan adalah 187 miliar 200 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya pemaparan saya dapat memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 kelas AK 202. Saya Siti Jamilah dengan NIM 2403010100064.
izin undur diri. Terima kasih.